Hai guys, balik lagi di Zona Nyaman. Nah, pada video kali ini, Zona Nyaman akan membahas alur cerita dari sebuah film dengan ending yang sangat-sangat memuaskan. Nah, sebelum video dimulai, yuk cari posisi nyamannya dulu biar tambah santai nonton videonya. Kali ini, Zona Nyaman Film akan nge-review sekaligus membahas sebuah kisah dari para wanita cantik yang mengalami kejadian yang sangat ditakuti seluruh wanita yang ada di dunia pastinya. Bahkan, akibat kejadian yang mereka alami, hal ini mendorong mereka menjadi sosok psikopat tanpa mengenal ampun dan membantai secara membabi buta. Baik wanita ataupun pria, tua ataupun muda, tampan ataupun standar, yang jelas ia tidak memberikan kesempatan pada korbannya untuk selamat. Kira-kira apakah yang menjadi penyebab mereka melakukan ini? Nah, biar nggak tambah lama penasarannya nih, yuk kita mulai. Film ini diawali dengan pemandangan alam yang kemudian dilengkapi dengan kelakuan cewek cantik yang lagi buang air sembarangan. Gadis ini bernama Katy dan dia merupakan salah satu tokoh utama di film ini. Tak lama kemudian, teman dekatnya yang bernama Sloan menyuruh Katy untuk segera bergabung bersama yang lain, yang mana mereka tengah melakukan pesta ala anak muda gaul gitu guys. Mereka semua tampak bahagia. Akan tetapi, Katy terlihat tidak suka dengan kebiasaan mereka. Terlebih, ia termasuk seorang wanita yang cukup baik-baik. Dan akhirnya, keseruan mereka hanya sampai di sini. Singkat cerita, ketika Katy pulang ke rumah bersama Sloan, mereka bertemu ibunya Katy yang terlihat kesal karena liburan Katy cuma sebentar. Ditambah lagi, Katy dan Sloan akan pergi ke sebuah peternakan untuk melamar pekerjaan. Esok harinya, setelah berada di kamar, mereka terlihat sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat bekerja agar mendapat gaji pertama. Hal ini karena tujuan mereka ingin berlibur ke New York. Kemudian, si ibu mengatakan kepada mereka untuk segera bersiap-siap, karena sebentar lagi pamannya Katy yang bernama Jason akan mengantar mereka ke terminal bis. Lalu datanglah Jason yang merupakan anggota FBI dan akhirnya mereka berdua berangkat diantar sang paman. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di Kuba. Kemudian, mereka mampir di sebuah supermarket untuk menanyakan jadwal bis yang akan menuju ke tempat peternakan. Menurut seorang pelayan toko, bis akan lewat sekitar 1 jam lagi, sehingga para wanita ini memutuskan akan menunggu di sana. Sementara itu, Jason sang paman yang sangat perhatian menyuruh Katy untuk selalu mengabarinya lewat SMS, karena Jason sangat khawatir kepada kedua gadis ini. Maklum lah ya, anggota FBI. Ditambah lagi mereka berdua merupakan gadis perawan yang pastinya bakal menjadi sasaran empuk pelaku kriminal. Tidak hanya itu, Jason juga meminta Katy untuk selalu menulis kode kata di akhir pesannya yang harus berbeda pula di setiap harinya. Hal itu untuk memastikan bahwa yang mengirim SMS adalah Katy. Setelah Jason pergi, mereka pun masuk ke sebuah kafe untuk jajan sambil nungguin bis. Tak lama kemudian, datang 2 pria yang lumayan good looking sih menurut Mimin. Nah, mereka ini mendekati para gadis. Dan tanpa diduga, kedua pria ini mengaku sebagai anak dari pemilik peternakan. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, salah satu dari pria itu mengajak para wanita ini untuk barengan saja pergi ke peternakan dan tak perlu menunggu bis yang masih lama. Dan tidak perlu menunggu bis yang masih lama. Nah, karena kedua pria ini terus membujuk, akhirnya kedua wanita ini pun ikut bersama mereka. Apalagi parasnya yang cukup menawan sehingga membuat para gadis ini mau. Setelah beberapa saat mereka OTW, Katy baru sadar bahwa lokasi peternakan sudah terlewati. Namun Z beralasan bahwa ia ingin ke rumahnya dulu sebentar. Terlihat kedua wanita ini pun mulai khawatir, karena takut mungkin saja mereka adalah penipu dan justru akan mencelakai mereka. Namun, setelah mereka tiba di rumah kedua pria itu, mereka tampak disambut dengan ramah oleh sang ibu. Nah, ibu-ibu ini sih sepertinya bukan orang jahat. Lalu, ibu dari kedua pria itu menyambut mereka dengan hangat. Kemudian, ia mengajak mereka ke rumahnya untuk mencicipi kue buatannya. Sloan yang mencium aroma kue yang menggiurkan, terlihat mereka pun menyukai kue dari ibu itu. Tanpa diduga, makanan itu ternyata sudah dibubuhi bius hingga membuat mereka keleyeng. Nah, karena dirasa ada yang gak beres, Sloan mengajak Katy untuk segera kabur. Tapi sialnya, obat bius membuat mereka pingsan dan berhasil tertangkap.
Di keesokan harinya, Shin berpindah ke hutan dan ternyata kedua gadis itu disekap di sana. Mereka yang tersadar pun kaget saat mengetahui bahwa mereka sudah tidak berbusana dan dirantai. Lalu datanglah Z dengan senapannya berkata bahwa mereka akan dijadikan wanita pemuas nafsu para pria hidung belang. Dan mereka memaksa kedua gadis ini untuk membersihkan diri. Singkat cerita, datanglah bos mereka untuk memeriksa hasil tangkapan mereka. Kemudian si bos menanyakan tentang nama Jason dari HP milik Katie. Karena baru saja Jason mengirim SMS untuk menanyakan kabar Katie, lalu si bos merasa curiga karena di akhir pesan Jason menulis kata Apple, sehingga ia sadar itu adalah sebuah kode. Kemudian si bos pun membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi di sini bos malah mengetik kata Apple lagi di akhir pesannya. Padahal di hari itu kode harus diganti dengan kata yang berbeda. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah sheriff ke sana, sehingga para wanita merasa senang. Namun, alih-alih menolong mereka berdua, sheriff itu justru ingin menikmati tubuh mereka. Ternyata, sheriff itu adalah pelanggan dari tindakan komplotan itu. Aduh, kacau. Laki kalau udah main nafsu ya gini, sampai lupa tugas dan tanggung jawabnya loh. Udah deh kita lanjut ya. Kesel Mimin, kesel. Lalu Lukas menyiapkan mereka berdua untuk dipilih oleh sheriff, sementara mereka berdua harus merelakan keperawanannya yang dimulai dari Katie. Terlihat Katie sangat terpukul atas apa yang menimpanya. Kemudian Shin beralih ke rumah Jason. Pada saat itu ia sedang membicarakan pesan dari Katie kepada istrinya dikarenakan kecurigaannya atas pesan balasan Katie. Kembali ke hutan. Kini datanglah pelanggan kedua. Ia adalah anggota dari mereka. Lalu pria berewokan ini memilih Sloan sebagai pemuas nafsunya. Alhasil seimbang deh. Mereka berdua sudah tidak perawan lagi. Singkat cerita, mereka kedatangan satu pelanggan lagi yang merupakan tokoh penting sehingga ia menggunakan topeng babi untuk menutupi identitasnya. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa Mimin tadi nih? Dan kali ini si Sloan pun menjadi pilihan kembali. Aduh laris manis ya Neng, tapi ya gitulah, sedih emang. Sloan tidak mampu melakukan perlawanan, ia hanya bisa pasrah, terlebih lagi pria bertopeng itu menidurinya dengan cara yang brutal, sehingga membuat Sloan tersiksa dan kesakitan. Di sisi lain, rasa khawatir Jason membuatnya meminta bantuan kepada seorang sheriff. Namun ternyata, sheriff yang Jason temui adalah sheriff yang menikmati tubuh keponakannya. Sheriff pun kebingungan karena bahaya bila harus berurusan dengan anggota FBI. Aduh, mantap kali motornya. Dikarenakan oleh itu, bos gatal itu pun ingin segera menghabisi saja kedua gadis itu setelah mendapatkan informasi dari sheriff. Hal ini ia lakukan agar keberadaan mereka bisa tetap aman. Hal ini sama persis seperti yang telah mereka lakukan kepada wanita-wanita sebelumnya. Sementara itu, si bos tidak sadar bahwa Katie mendengarkan percakapan mereka. Di keesokan harinya, si bos melihat keadaan mereka berdua dan meminta anak buahnya menjaga mereka sampai sheriff tiba untuk menghabisi mereka berdua. Namun, Katie yang sudah mengetahui rencana mereka berusaha untuk kabur dari tempat itu. Lalu, ia mencoba mendekati si bewok dengan berlaga seperti... untuk menggoda si bewok. Melihat gelagat Katie, lantas bewok pun terperdaya. Namun rupanya penderitaan yang dialami Katie membuatnya menjadi sosok yang mati rasa. Ia pun menggigit leher si bewok sampai urat lehernya putus guys. Sehingga pria itu mati secara perlahan kayak ayam abis digorok lehernya. Kemudian Katie berhasil membebaskan Sloan. Tak lama kemudian sheriff pun tiba di sana. Ia pun kaget ketika melihat jasad bewok. Tanpa diduga, Katie dan Sloan pun berhasil kabur. Di tengah pelariannya, mereka melihat dua orang cewek sedang menunggu tumpangan. Lalu mereka khawatir kedua gadis itu akan bernasib sama seperti mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk membantai habis semua anggota kelompok itu. Sebelum beraksi, mereka mampir ke sebuah toko untuk membeli perlengkapan alat psikopat ala mereka nih. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun menanyakan alamat si bos kepada seorang om toko. Dan kebetulan sekali,
Om itu mengenalinya dan memberitahu alamatnya kepada mereka. Di sisi lain, karena penyelidikan Sheriff tidak bisa diandalkan, Jason berusaha mencarinya sendiri. Ia pun bertanya kepada seorang pelayan kafe, sehingga didapati info bahwa Katie dan Sloan dibawa dua pria memakai truk berwarna biru lengkap dengan nomor polisinya. Lalu Jason langsung menuju kantor asuransi. Setibanya di sana, ia pun meminta untuk melacak mobil tersebut dan dengan mudahnya Jason pun mendapatkan alamat tersebut. Kemudian scene beralih ke si bos yang baru tiba di rumahnya. Ketika sedang berada di dapur, ia mendengar suara mencurigakan. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Katie dan Sloan sudah berada di sana dengan alat rakitan mereka. Mereka berhasil melumpuhkan si bos, kemudian mereka bergegas untuk penyiksaan yang sesungguhnya. Mereka memasukkan paksa sebuah tombak ke dalam anus pria itu. Di tengah kepanikan, si bos masih sempat-sempatnya menyogok kedua wanita yang menjadi psikopat ini dengan uang. Namun mereka yang telah kalap mengancam si bos untuk memberitahu di mana keberadaan pria bertopeng. Lalu mereka juga merampas uang itu dan tetap menjalankan misinya. Tak lama kemudian, Jason yang tiba terlambat keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. Ternyata keperawanan lubang pantat pria itu telah ternodai tombak dan berduri. Kemudian, para cewek itu pun bergegas mencari pria bertopeng. Yang mana pria bejat itu ternyata berlindung di balik gelarnya sebagai seorang pendeta. Sementara itu, Jason berusaha kembali menghubungi Katie yang masih belum ditemukan. Tapi ternyata HP Katie ada di tangan Sheriff, sehingga Sheriff yang cemas menodongkan pistolnya ke Jason. Dan mau tidak mau, Jason pun harus menjadi sekapannya. Di sisi lain, para wanita yang telah berhasil menemukan si pendeta pun kaget melihat wanita yang pernah ia ajak perang paksa datang menghampirinya dengan gaya kopetnya. Akan tetapi, ia terlihat pede karena merasa selalu ditemani malaikat. Pede amat sih. Akhirnya, pendeta cabul itu pun berhasil dipukul Katie sampai pingsan. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah Sheriff. Tapi sebelum lanjut ke sana guys, ternyata dari tadi pendeta itu diseret oleh mereka pakai mobil. Alhasil ya hilang muka pendetanya. Gara-gara kelamaan cium aspal. Setelah itu mereka nggak lupa membersihkan TKP dengan cara membakar si pendeta. Barulah mereka bergegas ke rumah Sheriff. Sementara itu di rumah Sheriff terlihat Sheriff itu pun yang akan membunuh Jason. Namun sebelum membunuh Jason, ia masih sempat-sempatnya ingin menggoda kedua gadis yang ada di pinggir jalan tadi. Jadi kedua gadis itu juga udah ditangkap. Tapi sebelum memulai aksinya, tiba-tiba Katie yang baru tiba di sana langsung memukul Sheriff sampai pingsan. Setelah beberapa saat mereka melakukan sebuah permainan yang kemudian berakhir dengan tewasnya Sheriff, lalu Katie meminta dua gadis yang disekap itu melepaskan Jason. Lalu terlihat Jason pun heran siapa yang telah menyelamatkan kedua wanita baru ini. Mereka hanya bilang dua wanita psikopat yang telah menyelamatkan kami. Kemudian scene beralih ke rumah Z. Terlihat si ibu-ibu yang tadi sedang minum sirup untuk menenangkan diri. Lalu tiba-tiba saja ia pingsan. Setelah beberapa saat, Katie dan Sloan sudah mengikat si ibu. Tidak cuman itu, mereka juga menggantung anaknya di hadapan si mama itu guys. Terlihat si mama-mama atau ibu-ibu ini pun panik melihat anaknya akan dibunuh. Dan dengan kejamnya kedua wanita itu merujak kepala Z sampai ludes. Tidak hanya sampai situ, kesadisan pun terus berlanjut. Mereka menyuruh Lucas untuk memukul ibunya sendiri. Karena diancam dengan pistol, Lucas memberanikan diri untuk melakukannya. Tapi karena tidak tega untuk membunuh ibunya sendiri, ia pun membangkang. Dan akhirnya Sloan menembakkan peluru tepat di jidatnya. Sloan membunuh Lucas sehingga si ibu pun syok saat kedua anaknya tewas. Kemudian Katie menyuruh Sloan untuk membuat alibi seakan-akan Lucaslah yang telah menghabisi keluarganya dan kemudian ia bunuh diri. Dan untuk tahap akhir, dia pun melakukan pembantaian penutup dengan menghapus make up di muka si ibu secara barbar.
Lalu beberapa waktu berlalu, Jason yang sudah mendengar Katie baik-baik saja lantas mendatangi rumah Katie pada saat itu. Ia akan menjemput Katie dan Sloan yang akan berangkat ke bandara, dan film pun selesai. Nah mungkin segini aja ya review dan pembahasan film Evil I'm Headed 2015. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru dari Zona Nyaman Film. Thanks for watching and see you on next video. Bye!